Baru dilantik beberapa minggu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait memberikan kejutan baru. Untuk turut mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, Marwarar menyumbangkan tanahnya seluas 2,5 hektar di Bintaro, Tangerang. Ia mengajak pengusaha-pengusaha nasional untuk membangun rumah di tanah yang telah ia sumbangkan. Selain itu, pria yang kerap disapa Ara ini juga berencana membuat hunian yang tidak lagi eksklusif. Artinya, dalam satu perumahan akan tercampur antara masyarakat biasa, PNS, guru, TNI dan Polri yang berpenghasilan rendah. Dengan skema tersebut, ia menargetkan dalam 8 bulan ke depan, Kementerian PKP sudah bisa menyerahkan rumah secara gratis kepada beberapa masyarakat sekitar Tangerang yang membutuhkan. Ara juga mengajak perusahaan properti atau para pengembang di tanah air ikut ambil bagian mendukung program Presiden Prabowo Subianto yang ingin bangun 3 juta rumah. Pasalnya, selain mampu mendorong investasi, pembangunan perumahan juga akan meningkatkan industri-industri lainnya sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara. Marwarar menyebut, mekanisme lebih lanjut program 3 juta rumah tersebut akan kembali ditinjau. Meski demikian, dia berharap rumah-rumah itu dibagikan gratis ke rakyat. Presiden Prabowo Subianto memiliki rencana mengganti mobil dinas menteri dan jabatan setara menteri dari Toyota Alphard menjadi Maung buatan PT Pindad. Di tengah kabar tersebut, Pindad telah menerima pesanan lebih kurang 4.600 Maung Garuda dari Kementerian Pertahanan. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan rencananya pesanan tersebut akan terpenuhi dalam 2 tahun. Soal rencana pembangunan mobil Pindad untuk para menteri, Erick mengatakan belum tahu apakah ada tambahan pesanan dari berbagai kementerian. Dia justru meminta hal itu ditanyakan langsung ke Dirut Pindad Abraham Mose. Mempertimbangkan perhitungan kasar untuk harga pembelian 103 mobil menteri dan wakil menteri, yakni untuk Maung ditaksir senilai 600 juta rupiah per unit, dan mobil Alphard 2.5 HEV Premium Color seharga 1,66 miliar rupiah per unit. Angka 103 mobil itu merupakan hasil penjumlahan untuk 48 orang menteri di Kabinet Merah Putih, sedangkan wakil menterinya sejumlah 55 orang. Dengan demikian, pengeluaran negara untuk pengadaan 103 mobil Maung yang senilai 600 juta rupiah ditotal sebesar 61,8 miliar rupiah. Sedangkan, jika menggunakan Alphard 2.5 HEV Premium Color, ditotal senilai 170,98 miliar rupiah. Bila kebijakan itu resmi ditetapkan Prabowo pada pekan depan, maka anggaran negara bisa menghemat sekitar 109,18 miliar rupiah. Presiden Prabowo Subianto memiliki ambisi besar mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Prabowo berencana untuk mencetak sawah dan merealisasikan target tersebut dalam kepemimpinannya. Prabowo ingin mempercepat program cetak sawah dengan target luas 3 juta hektar. Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono pun dipanggil Prabowo untuk melakukan rapat koordinasi terkait hal tersebut di Istana Kepresidenan. Amran menjelaskan pihaknya baru saja memulai proses awal cetak sawah di Merauke, Papua. Rencananya, cetak sawah juga akan dilakukan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat hingga Sumatera Selatan. Sementara itu, Wamentan Sudaryono menambahkan, target cetak sawah seluas 3, juta hektar akan digarap dalam 3 hingga 4 tahun ke depan. Pemerintah berencana memaksimalkan lahan-lahan yang berpotensi jadi sentra produksi pangan dan bukan menebang hutan. Sudaryono mengatakan lahan sawah seluas 3 juta hektar tersebut akan mengamankan pangan masyarakat Indonesia selama 80 tahun ke depan. Ia juga menekankan cetak sawah 3 juta hektar itu juga bukan program yang terkonsentrasi di satu tempat saja. Pihaknya membuka lahan di berbagai daerah dengan luasan yang juga berbeda-beda. Raksasa e-commerce asal China Alibaba setuju untuk membayar denda penyelesaian gugatan sebesar 433,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 6,83 triliun rupiah. Hal ini terkait dugaan praktik monopoli usaha di Amerika Serikat. Gugatan atas dugaan praktik monopoli Alibaba ini pertama kali diajukan oleh para investor perusahaan pada tahun 2020 karena mengharuskan pedagang hanya bisa menggunakan satu platform distribusi. Perusahaan yang didirikan Jack Ma ini pada dasarnya membantah semua tuduhan itu.
Namun Alibaba setuju untuk melakukan penyelesaian guna menghindari biaya dan gangguan litigasi lebih lanjut. Di mana menurut perhitungan pengacara penggugat, jumlahnya mencapai 11,63 miliar atau 183,35 triliun rupiah. Penyelesaian melalui pembayaran kepada para investor ini telah diajukan ke pengadilan federal di Manhattan dan memerlukan persetujuan Hakim Distrik Amerika Serikat George Daniels untuk proses lebih lanjut. Bikin geger, Volkswagen AG, perusahaan otomotif terbesar di Eropa berencana untuk menutup setidaknya 3 pabrik di Jerman dan memberhentikan puluhan ribu karyawan serta mengurangi kapasitas pabrik lainnya sebagai bagian dari restrukturisasi besar-besaran. Kepala Dewan Perwakilan Pekerja Volkswagen Daniela Cavallo menekankan jika langkah ini bukan gertakan semata. Ia menyampaikan bahwa keputusan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap tekanan besar yang dihadapi perusahaan, termasuk biaya energi dan tenaga kerja yang tinggi, kompetisi ketat dengan produsen Asia, serta menurunnya permintaan di Eropa dan China. Cavallo menambahkan bahwa langkah tersebut bisa menjadi awal penjualan besar-besaran aset Volkswagen di negara asalnya Jerman. Cavallo tidak menyebutkan secara spesifik pabrik mana yang akan terdampak atau jumlah pasti karyawan yang berpotensi di PHK dari total sekitar 300.000 pekerja di Jerman. Rencana restrukturisasi ini muncul di tengah negosiasi panjang antara Volkswagen dan serikat pekerja untuk mengurangi biaya operasional. Cavallo juga mengungkapkan perusahaan berencana untuk memotong gaji pekerja Volkswagen setidaknya 10% dan membekukan kenaikan gaji sejak 2025 hingga 2026. Sementara itu, ribuan karyawan Volkswagen berkumpul di Wolfsburg untuk memprotes rencana tersebut dan menyuarakan tuntutan agar tidak ada satupun pabrik yang ditutup.